Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Marteti dengan NIM 8775989091. Mata kuliah Praktikum IPA di SD. Di sini saya akan melakukan praktik pengamatan mengenai ekosistem darat, yang mana komponennya ada dua, yaitu komponen abiotik ekosistem darat alami dan juga komponen biotik ekosistem darat alami. Yang pertama itu ada komponen abiotik ekosistem darat buatan. Ada komponen biotik ekosistem darat buatan. Alat dan juga bahan. Yang pertama saya ada pulpen dan juga papan untuk pengamatan atau buku untuk pengamatan. Dan yang ketiga ada handphone untuk merekam. Ekosistem darat alami. Yang pertama itu komponen abiotik atau benda tak hidup. Contohnya ada tanah. Kondisi atau keadaannya, tanah subur dan mengandung unsur hara. Yang kedua ada udara, bersih dan juga banyak mengandung oksigen. Ada cahaya matahari, cukup untuk fotosintesis. Yang keempat ada suhu. Suhu di lingkungan ini cukup hangat karena dipengaruhi cahaya matahari. Dan yang terakhir ada air. Kondisinya bersih, tersedia dari hujan atau sungai. Jenis tumbuhan komponen biotik ekosistem darat alami. Contohnya yang pertama ada hutan. Yang kedua ada rumput liar. Yang ketiga ada ilalang. Yang keempat ada semak-semak. Dan yang terakhir ada pucuk merah. Selanjutnya ada jenis hewan komponen biotik ekosistem darat alami. Contohnya yang pertama ada kupu-kupu. Yang kedua ada semut. Yang ketiga ada belalang. Yang keempat ada kera. Dan yang kelima ada burung pipit. Selanjutnya ada pengurai komponen biotik ekosistem darat alami. Contohnya yang pertama ada jamur, yang kedua ada cacing tanah, yang ketiga ada rayap, yang keempat ada bakteri, dan yang terakhir ada belatung. Lanjut, komponen abiotik ekosistem darat buatan. Contohnya yang pertama ada tanah, diolah oleh manusia, misalnya dibajak dan diberi pupuk. Yang kedua ada udara, mendukung kehidupan makhluk hidup. Yang ketiga ada cahaya matahari, dimanfaatkan untuk pertumbuhan tanaman. Dan yang keempat ada suhu, diatur atau dipengaruhi oleh lingkungan dan aktivitas manusia. Dan yang kelima ada air, diatur melalui irigasi atau penyiraman. Lanjut, jenis tumbuhan komponen biotik ekosistem darat buatan. Berikut contohnya. Yang pertama ada bebek. Yang kedua ada kambing. Yang ketiga ada sapi. Yang keempat ada ayam. Dan yang kelima ada kucing. Selanjutnya pengurai komponen biotik ekosistem darat buatan. Contohnya yang pertama ada bakteri, yang kedua ada rayap, yang ketiga ada belatung, yang keempat ada jamur, dan yang kelima ada cacing tanah. Selanjutnya ada ekosistem perairan. Yang pertama ada komponen abiotik ekosistem perairan. Yang kedua ada komponen biotik ekosistem perairan. Yang pertama ada komponen abiotik atau benda tak hidup. Komponen abiotik pertama ada air, jernih dan tidak tercemar. Yang kedua ada cahaya matahari.
masuk ke dalam air, terutama bagian atas. Yang ketiga ada suhu air, dingin dan tidak terlalu panas. Yang keempat ada oksigen terlarut, cukup untuk kehidupan makhluk yang di air. Yang kelima ada arus air, tenang dan juga mengalir. Lanjut, jenis tumbuhan komponen biotik ekosistem perairan. Contohnya, yang pertama ada bunga kecil, yang kedua ada rumput panjang, yang ketiga ada lumut, yang keempat ada akar, dan yang kelima ada rumput liar. Selanjutnya, jenis hewan komponen biotik ekosistem perairan. Contohnya, yang pertama ada ikan, yang kedua ada katak, yang ketiga ada udang, yang keempat ada kepiting, dan yang kelima ada siput air. Selanjutnya, pengurai komponen biotik ekosistem perairan. Contohnya yang pertama ada bakteri air, 2 jamur air, 3 cacing air, 4 protozoa, dan 5 larva serangga. Selanjutnya ada rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida ekologi. Berikut contoh dari rantai makanan. Rantai makanan ini dimulai dari rumput sebagai produsen yang dapat membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Kemudian, rumput dimakan oleh belalang sebagai konsumen tingkat pertama. Selanjutnya, belalang dimakan oleh katak sebagai konsumen tingkat kedua. Katak kemudian dimakan oleh ular sebagai konsumen tingkat ketiga. Ular dimakan oleh elang sebagai konsumen puncak. Setelah makhluk hidup mati, sisa-sisanya akan diuraikan oleh jamur sebagai pengurai menjadi zat hara yang kembali ke tanah. Selanjutnya ada jaring-jaring makanan, yaitu hubungan makan dan dimakan yang saling terhubung dalam suatu ekosistem. Tumbuhan sebagai produsen dimakan oleh hewan seperti tikus, kelinci, dan kambing. Selanjutnya, tikus dimakan oleh burung hantu, kelinci dimakan oleh kucing hutan, dan kambing dimakan oleh serigala. Ular juga memakan beberapa hewan seperti tikus atau burung. Kemudian, hewan-hewan tersebut dapat dimakan oleh predator yang lebih tinggi seperti elang dan singa. Karena satu hewan bisa dimakan oleh lebih dari satu predator, maka terbentuklah jaring-jaring makanan yang saling berhubungan. Selanjutnya, piramida ekologi. Piramida ekologi merupakan gambaran tingkat jumlah makhluk hidup atau energi dalam suatu ekosistem yang berbentuk piramida. Pada bagian paling bawah, terdapat rumput sebagai produsen yang memiliki jumlah paling banyak. Di atasnya, terdapat belalang sebagai konsumen tingkat pertama yang memakan rumput. Selanjutnya, terdapat katak sebagai konsumen tingkat kedua yang memakan belalang. Di atasnya lagi, terdapat ular sebagai konsumen tingkat ketiga. Dan pada puncak piramida, terdapat elang sebagai konsumen tertinggi. Jadi, semakin ke atas, jumlah makhluk hidup semakin sedikit karena energi yang tersedia juga semakin berkurang. Tugas praktikum kedua yaitu pencemaran lingkungan pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Berikut contohnya. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang pengaruh larutan deterjen terhadap pertumbuhan kacang hijau. Tujuan dari praktik ini adalah untuk mengetahui pengaruh larutan deterjen dengan konsentrasi yang berbeda terhadap pertumbuhan kacang hijau. Langkah pertama, kita larutkan 2 sendok makan penuh deterjen ke dalam teko, lalu kita siapkan 7 cup kosong.
Setiap cup diberi larutan deterjen dengan konsentrasi berbeda, yaitu 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, dan 3,1%. Teko yang berisi air deterjen tadi, setiap kita menuangkan ke dalam cup, tidak usah ditambah dengan deterjen lagi. Kita cukup tambah dengan air bersih. Dan untuk di cup yang kontrol, kita cukup tambahkan air bening. Selanjutnya, siapkan 7 cup kosong yang sudah berisi kapas, lalu kita masukkan kacang hijau, kemudian diberi larutan deterjen sesuai dengan konsentrasi atau persentase yang telah ditentukan. Selanjutnya, setiap cup ditutup menggunakan kardus untuk menjaga kondisi lingkungan, kemudian didiamkan selama 24 jam agar proses perkecambahan dapat berlangsung. Setelah didiamkan selama 24 jam, dilakukan pengamatan terhadap kacang hijau. Hasilnya, beberapa biji kacang hijau mulai mengalami perkecambahan yang ditandai dengan munculnya akar. Kacang hijau yang diberi larutan dengan konsentrasi rendah menunjukkan pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan dengan konsentrasi tinggi. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di pengamatanku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.